Muhammadiyah Buton tahun 2020. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pertama-tama kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya dan perkenannya juga kita bisa berkumpul dan bertemu melalui daring untuk mengikuti kegiatan data sharing pada pagi hari ini. Ya, sebelum acara pagi hari ini kita mulai, saya mungkin sedikit memperkenalkan Pak Soleh Afifi yang mungkin tidak asing lagi di Universitas Muhammadiyah Buton, karena kemarin juga memberikan materi yang berbeda dengan yang hari ini. Mengingatkan saja sedikit tentang Pak Soleh Afifi. Pak Dr. Insinyur Soleh Afifi itu lahir di Lamongan, itu Jawa Timur ya Pak ya. Kemudian Pak Soleh Afifi juga merupakan salah satu dosen dari Fakultas Pertanian Universitas Jember. Beliau memiliki jabatan fungsional akademik lektor kepala dengan golongan 4A. Pak Dr. Insinyur Soleh Afifi Magister Sains juga telah banyak menghasilkan penelitian dan berbagai mengikuti pelatihan profesional baik dalam maupun luar negeri. Itu mungkin sekilas perkenalan dengan Pak Dr. Insinyur Soleh Afifi MSI yang memang bukan orang asing lagi buat kita di Universitas Muhammadiyah Buton. Terima kasih Pak, akhirnya bisa bergabung kembali lagi dengan kami di kegiatan yang berbeda pada pagi hari ini. Ya, karena mungkin hari ini yang hadir Ibu Rektor tidak ada untuk kegiatan pertama, sesi pertama pagi hari ini, sekedar mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini, bahwasanya kegiatan ini terkaitan dengan persiapan akreditasi dan berlangsung selama 14 hari. Nanti di akhir nanti akan diberikan informasi tentang tanggal, jam, dan kapan waktu pelaksanaan untuk sesi-sesi berikutnya. Jadi memang agak panjang waktunya, 14 hari akan kita selalu bertemu itu. Semoga tidak bosan dengan saya dan Pak Soleh, itu malah semakin semangat terus untuk mengikuti kegiatan ini, karena ini sangat penting buat saya, karena kebetulan saya juga ketua program studi, butuh pencerahan dari Pak Soleh juga terkait persiapan untuk menghadapi akreditasi dengan kriteria 9 kriteria di era di 4.0 ini itu. Memang kami sangat butuh, kebetulan juga ilmu pemerintahan tahun depan harus mengajukan juga reakreditasi itu, dengan 9 kriteria. Semoga dengan kehadiran Pak Soleh juga hari ini bisa sedikit membuka buat kita bahwa apa yang harus kita bisa lakukan dalam pengisian LKPT maupun LKPT, LKPS, dan LED itu. Semoga semua ini membantu kita untuk menyelesaikan pengisian instrumen akreditasi kita. Mungkin saya tidak terlalu panjang lebar untuk menyampaikan penyampaian saya pada pagi hari. Saya langsung saja untuk mengefisiensikan waktu, saya menyerahkan langsungnya kepada Pak pemateri kita, Pak Dr. Insinyur Soleh Afifi MSI. Pada Bapak saya persilakan. Oke, terima kasih Bu Nastia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba'd. Yang saya hormati Ibu Rektor Universitas Buton atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Rektor, yang saya hormati Bapak Ibu Pimpinan Dekan, Pimpinan Fakultas, Kaprodi, dan tim Taksos barangkali, tim Taksos Akreditasi, juga tim Detaser yang pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana persiapan mengisi LKPS dan LEDPS, kemudian kita satu persatu, kalau sempat nanti selama 14 hari itu, jadi menyajikan
LKPS dan LEDPS satu persatu prodi sampai tuntas. Mungkin satu dulu, prodi 1, LKPS-nya tuntas, LEDPS-nya tuntas, yang lain-lain kemudian kalau masih ada waktu, prodi berikutnya sampai hari ke-14. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti akan saya share materinya di awal bagaimana persiapan prodi di dalam mengisi LKPS dan LEDPS itu. Nah, saya perlu informasi Ibu Nastia, prodi yang akan mengajukan akreditasi yang 9 kriteria, ada berapa prodi ini rencananya? Dalam waktu dekat, ya Pak, dalam waktu dekat ini mungkin ada sekitar beberapa, agak banyak juga sih Pak, hukum, ilmu pemerintahan juga, kemudian dari pertanian juga, kemudian ada dari agama Islam, ada 2 program studi. Itu waktunya memang berurut semua Pak. Tahun depan itu sudah harus mulai itu, sudah harus mengajukan Itu gitu. masuk prodi baru kah atau masuk prodi yang reakreditasi? Reakreditasi Pak, bukan prodi baru. Oke. Selama ini dapatnya apa masing-masing prodi itu? Ini yang saya sebutkan tadi rata-rata B semua Pak. Oh, iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti ini nanti harus ngejar, kalau bisa baik sekali ya, kalau bisa. Iya. Jadi karena status di akreditasi yang 9 kriteria ini, lalu tidak ABC lagi, tetapi baik sekali dan unggul. Gitu. Bapak Ibu sekalian, kalau ada waktu, semua tim akreditasi, jadi di prodi itu, kalau prodinya ada 5, timnya ada, misalnya masing-masing prodi ada 5 orang, diminta ikut semua saja, supaya masing-masing punya persepsi yang sama ketika mengisi LKPS dan LEDPS. Lalu kita ini nanti targetnya adalah dokumen LKPS dan LEDPS yang sudah didiskusikan ya Bu Nastia? Iya Pak, iya. Ya, oke. Lalu untuk perguruan tingginya belum mau maju. Perguruan tinggi mau maju Pak, sekarang masih dalam proses pengisian juga perguruan tingginya. Oh, oke. Baik. Baik, begini. Ini mau fokus prodi dulu, apakah perguruan tinggi juga? Kalau bisa dengan perguruan tinggi dan prodi juga Pak, kalau misalnya bisa itu. Baik, bisa. Oh, iya. Bisa. Jadi nanti tapi kita masuk ke prodi dulu nggih. Jadi Pak, masuknya ke prodi dulu, terus nanti ke universitas, atau sebaliknya, universitas dulu baru ke prodi. Saat ini yang berlangsung pengisian LKPT Pak, program perguruan tinggi saat ini. Sampai Desember ini kami ngejarnya itu pengisian untuk LKPT, untuk perguruan tinggi punya. LKPT dan LEDPT. Iya, untuk PT. Monggo, silakan Pak Ansar, gimana? Iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Soleh. Mungkin bisa Pak, kita mulai dari, kalau APT kan ini masih sementara penyusunan semua. Kita masih melengkapi dokumennya, belum sampai kepada LED. LKPT pun itu belum, mungkin baru sekitar 80%. Nah, mungkin bisa dimulai dari prodi-prodi Pak. Kebetulan saya sendiri untuk komunikasi kami prodi baru, itu barusan mengusul, tapi SK sudah keluar Pak, tapi AL belum. Itu SK sudah keluar, AL belum, AL-nya belum. Mungkin bisa mulai dari prodi-prodi termasuk PG PAUD yang juga barusan mengusul, komunikasi sama yang disebutkan oleh Ibu Nastia tadi, pemerintahan hukum yang siap-siap untuk melakukan ini pengusulan, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jadi teman-teman pengennya dari program studi dulu Pak, baru kita ke perguruan tinggi.
Kebetulan memang program studi Universitas Muhammadiyah bukan lagi kejar-kejaran Pak, baik prodi baru maupun prodi yang sudah terakreditasi. Baik, jadi kita prodi dulu nggih. Iya Pak, prodi aja Karena dulu. nanti kalau di prodi dulu itu posisinya kita terus fokus saja ke pengisian LKPS dan LEDPS. Kalau ke universitas dulu, saya ingin mengajak mulai membangunnya dari pembenahan visi misi. Lalu membentuk milestone bagaimana universitas itu diarahkan menjadi baik sekali, menjadi unggul, lalu menjadi terakreditasi internasional kalau bisa. Arahnya seperti itu. Jadi untuk mengarahkan suatu perguruan tinggi lalu bertaraf internasional, maka kita mulai mendiskusikan dahulu dari visi misi universitas. Nah, sehingga nanti disepakati bersama milestone universitas itu mau unggul itu tahun berapa, lalu mau go internasional, terakreditasi internasional itu tahun berapa, atau setidaknya menjadi universitas yang memiliki program studi yang terakreditasi internasional itu tahun berapa. Yang ini untuk universitas G. Nah, kalau prodi, maka arahnya sebaiknya ngejar dulu menjadi yang asalnya B menjadi baik sekali, LKPS-nya diisi ke arah situ. Lalu kalau bisa mengarahkan ke unggul ya juga unggul. Kemudian tentu sesudah akreditasi tahap itu yang dapat unggul diarahkan juga ke akreditasi internasional yang level prodi. Baik, mohon diperkenankan saya untuk izin materi pada pagi hari ini. Akan saya share screen. Oke, sudah bisa. Oke. Sudah nampak, Bapak Ibu sekalian? Bapak. Sudah Baik. Pak. Materi hari ini sebagai pengantar pengisian LKPS dan LEDPS, kebijakan akreditasi perguruan tinggi di era Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar, sebenarnya awal-awal akreditasi itu dimulai dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 89 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana pemerintah melakukan penilaian terhadap setiap satuan pendidikan secara berkala, dan hasil penilaiannya diumumkan kepada masyarakat. 89 itu. Pada saat itu, terutama universitas negeri yang sudah unggul-unggul itu tidak begitu peduli terhadap akreditasi apakah A, B, C, tidak begitu peduli. Sehingga kalau dimintain data itu, pada tahun itu masih belum banyak yang mau. Tidak apa-apa, prodi kami dapat C atau perguruan kami dapat C, yang penting di masyarakat tetap laku. Karena waktu itu A, B, C itu tidak menjadikan sesuatu yang standar baik begitu.
Jadi kalau perguruan tinggi besar itu nilainya C, dibanding dengan perguruan tinggi swasta A, itu masyarakat pun masih tetap memilih lulusan perguruan tinggi yang bagus yang C tadi. Nah, sekarang tidak bisa lagi yang seperti itu. Jadi baik perguruan tinggi besar maupun perguruan tinggi swasta, ya kalau sudah A sama-sama A, itu sama statusnya. Apalagi kalau sama-sama unggul ya sama statusnya, karena akreditasinya kemudian dijalankan dengan baik. Tahun 96-97 ada APS 1, uji coba perangkat instrumen akreditasi PS Diploma dan Sarjana, dan seterusnya sampai sekarang muncul instrumen akreditasi APT 3.0 mulai 1 Oktober 2018, 9 kriteria, kemudian APS 4.0 mulai 1 April 2019. Tadinya saya sebelum tahu alur ini, saya beranggapan dari mana sih 3.0, 4.0 itu? Apakah berbarengan dengan revolusi industri 4.0 itu gitu. Nah, tapi ternyata memang dari mulai alur sejarahnya itu ada perangkat-perangkat akreditasi yang memang sudah diberi kode, yang APS itu 1, APT 1, kemudian langsung APT sekarang masih 3.0, sedangkan APS sudah 4.0. Nah, ini minta tolong dibacakan Ibu Krisnawati, tugas dan wewenang PT di dalam SPM Dikti, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Ibu Krisnawati, silakan di-unmute dan minta tolong dibacakan, bisa? Oke, belum sambung. Coba Ibu Nastia saja. Ibu Ya, Krisnawati. baik. Untuk terima kasih untuk waktu yang Sudah, diberikan oke. kepada saya. Saya Krisnawati. Dari saya KTU dari Fakultas Teknik, Pak. Oke, untuk tugas dan wewenang PT dan SPTM Dikti, pertama itu pasal 8. Ya, halo. Ya, silakan. Pasal 8 nomor 62 tahun 2016 tentang SPTM Dikti. Perguruan tinggi mempunyai tugas yang pertama melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan mengembangkan SPMI. Kedua, menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas pertama dokumen kebijaksanaan SPMI, kedua dokumen manual SPMI, ketiga dokumen standar dan dalam SPMI, dan empat dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI. Terus untuk yang selanjutnya membentuk unit penjaminan mutu dan mengintegrasikan SPMI dalam manajemen perguruan tinggi serta mengelola PD Dikti pada tingkat perguruan tinggi. Terima kasih. Terima kasih Bu Krisna. Anu ya, nuwun sewu. Nggak bawa kacamata kah? Iya, kelihatannya tulisannya terlalu kecil ini tadi ya. Oke. Baik. Ini tugas perguruan tinggi. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI. Oke, saya husnudon saja. Di Universitas Muhammadiyah Buton itu tentu SPMI-nya sudah ada, dokumen kebijakannya ada, manual SPMI-nya ada, standar SPMI-nya ada, dan formulir SPMI-nya ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan hasil akreditasi yang bagus, maka dokumen SPMI ini harus kuat, harus mudah untuk dievaluasi, dimonitoring setiap standarnya.
Kalau boleh saya dapat informasi, berapakah standar yang diberlakukan di dalam SPMI Umbuton? Jumlahnya berapa? Silakan di-unmute Bu Nastia, berapa jumlahnya? Untuk jumlah standarnya ya Pak, standar di yang kebijakan SPMI. Kayaknya Ya, kalau di standar dokumen standar Ibu. di dokumen standar SPMI punya perguruan tinggi ya Pak untuk Ya. UM Buton. Ya. LPM. Kalau untuk perguruan tinggi punya, sepertinya LPM yang ini Pak. Tapi kalau kita lebih ke jaminan mutu prodi itu fakultas. Tapi kalau untuk standar berapa? Saya mungkin perlu komunikasi dulu dengan orang LPM ini Pak Soleh. Ya. Gitu. Oh, siapa yang tahu, Bapak Ibu sekalian, yang tahu jumlahnya standar yang diberlakukan di SPMI Universitas Muhammadiyah Buton berapa jumlahnya? Kalau standar nasional pendidikan tinggi kita 24 Bu. Yang SNPT kita 24. Kalau Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Buton berapa jumlahnya? Barangkali ada yang tahu yang bisa menginformasikan? Oke. Secara nasional, standar minimal suatu universitas perguruan tinggi itu jumlahnya minimal 24, Bapak Ibu sekalian. Jadi 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian, dan 8 standar pengabdian. Nah, Bapak Ibu sekalian, jumlah minimal standar itu 24. Nah, suatu perguruan tinggi sebaiknya memiliki jumlah standar yang lebih dari 24. Kalau di kami, di Universitas Jember itu ada 48 standar. Jadi 24 lalu ditambah 24 standar yang lain. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, standar pendidikan tinggi itu ada standar nasional dikti, yang ini asalnya Permen Ristek Dikti nomor 44 tahun 2015, dirubah menjadi nomor 50 tahun 2018, sekarang dirubah lagi menjadi Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Dirubah lagi standarnya dengan itu. Nah, yang SN Dikti ini, menurut Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu, ada 8 standar nasional pendidikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi mulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, sampai standar pembiayaan pembelajaran. Juga ada standar nasional penelitian, itu juga ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mulai dari standar hasil penelitian sampai standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Juga ada standar nasional pengabdian kepada masyarakat, mulai dari standar hasil sampai standar pendanaan. Ada 8 juga. Nah, ini standar minimal pendidikan tinggi. 8 tambah 8 tambah 8, 24. Oke. Kenapa standar terlalu menjadi penting? Saya kemukakan pertama kali di sini. Sebab nanti LKPS dan LEDPS kita banyak berhubungan dengan standar kita sendiri yang sudah kita tentukan. Nanti hubungannya bagaimana secara falsafahnya, ruhnya, nanti saya berikan di slide berikutnya. Standar tambahannya disebut dengan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi itu sendiri. Ini misalnya contoh standar bidang akademik ditambahi standar titik-titik, tambahi standar titik-titik, tambahi standar titik-titik. Lalu dan standar bidang non-akademik misalnya ditambahi standar kerjasama misalnya. Di sini tidak ada di 8 ini, di 24 ini.
kita bikin sendiri standar kerjasama. Atau ditambah standar pembiayaan yang non-akademik. Atau ditambah dengan standar Green Campus. Kami punya standar Green Campus itu ada 9 standar. Atau ditambah dengan standar difabel. Standar difabel itu menstandarkan bagaimana proses penerimaan mahasiswa baru yang difabel, kemudian bagaimana standar fasilitas pembelajaran untuk mahasiswa yang difabel. Itu kami punya 5 standar. Atau standar mitigasi bencana. Bagaimana meminimalkan risiko terjadinya bencana di kita. Itu ada 5 standar di kami. Dan lalu standar dikti dengan standar nasional perguruan tinggi itu nantinya diharapkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi itu sendiri yang biru ini lebih banyak jumlahnya daripada standar minimal yang 24. Diharapkan. Jadi kalau sekarang Unbuton tadi jumlahnya supaya diketahui bersama itu untuk teman-teman yang mau melaksanakan akreditasi. Nanti kalau sudah ketemu jumlah informasinya, jumlah standar yang dipakai oleh Universitas Muhammadiyah Buton, tolong kami diberitahu ya. Saya diberitahu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sistem penjaminan mutu internal SPMI kita yang di dalamnya itu ada minimal 24 standar, itu lalu inline dengan 9 kriteria akreditasi itu. Mana inline-nya? Kita di dalam sistem penjaminan mutu internal itu selalu menyebut visi, misi, tujuan, dan strategi. Ini adalah sama dengan kriteria 1. Lalu tata pamong, tata kelola, dan kerjasama untuk sistem manajemen itu kriteria 2 masuknya. Kita di dalam sistem penjaminan mutu ada standar mahasiswa. Itu masuk kriteria 3. SDM sumber daya manusia kriteria 4, keuangan dan sarpras kriteria 5, pendidikan kriteria 6, penelitian kriteria 7, pengabdian kepada masyarakat kriteria 8, luaran dan capaian hasil penelitian, hasil pengabdian itu kriteria 9. Semua ini dalam rangka memenuhi kepuasan stakeholders, pemangku kepentingan dan agar dikenal oleh masyarakat. Jadi, Bapak Ibu sekalian, jika SPMI-nya kita itu baik, bisa diukur, maka nanti bisa kita duga ketika kita membuat LKPS dan LEDPS itu tidak bingung lagi. Apalagi SPMI kita sudah diaudit secara rutin setiap tahun. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat dari 24 standar itu yang kita punya. Yang SNPT ya, mulai dari standar kompetensi lulusan tadi, standar isi pembelajaran, standar proses, sampai standar pengelolaan. Yang ini Bapak Ibu sekalian, yang ini, standar pendidikan ada 8, standar penelitian ada 8, standar pengabdian ada 8. Maka kalau dibuat analoginya atau inline-nya dengan 9 kriteria, itu seperti ini. Jadi 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian yang tengah, 8 standar pengabdian kepada masyarakat yang kanan. Di mana yang visi, misi, tujuan, dan sasaran ini menjadi kriteria 1, standar kompetensi lulusan, standar hasil penelitian, standar hasil PKM, ini keluaran dan dampak tridharma masuk kriteria 9. Terus standar isi, proses, dan penilaian, ini standar pendidikan, masuk kriteria 6. Standar isi, proses, penelitian masuk kriteria 7. Standar pengabdian kepada masyarakat, isi, proses, penilaian masuk kriteria 8.
mahasiswa kriteria 3, SDM kriteria 4, di mana di SDM itu ada standar dosen dan tendik, standar peneliti, standar pelaksana PKM, terus standar sarpras pembelajaran, standar pembiayaan, penelitian dan pengabdian masuk kriteria 5, dan tata pamong dan kerjasama standar pengelolaan masuk di kriteria 2. Jadi antara SPMI kita dengan kriteria 9 itu hubungannya dekat. Ini minta tolong dibaca Ibu Nastia. Oh iya. Penilaian dan instrumen akreditasi mengukur dimensi dari Perban PT nomor 2 tahun 2017. Yang pertama, mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola, meliputi integritas, visi, dan misi, kepemimpinan, leadership, sistem manajemen sumber daya, kemitraan strategis atau strategic partnership, dan SPMI. Kedua, mutu dan produktivitas luaran atau output, capaian, outcome, dan dampak impact, berupa kualitas lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat. Yang ketiga, mutu proses, mencakup proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik. Yang keempat, kinerja mutu input, meliputi sumber daya manusia, dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, keuangan, pembiayaan, dan pendanaan. Terima kasih. Lalu lanjut Ibu Nastia, mengapa instrumen akreditasi harus diupdate? Mengapa instrumen akreditasi harus diupdate? Pertama, out of date. Instrumen yang ada sudah out of date sehingga perlu disesuaikan dengan regulasi terkini yang mengatur pendidikan tinggi dan akreditasi. 2. Shifting paradigm. Beberapa regulasi terkini dan praktek baik QA di luar negeri menuntut adanya paradigm shifting dari input process based ke output outcome based. Kelemahan penilaian. Yang ketiga adalah kelemahan penilaian. Terdapat beberapa kelemahan yang dijumpai dalam penelitian akreditasi menggunakan instrumen yang ada dan perlunya peningkatan akuntabilitas proses akreditasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada pergeseran paradigma antara standar 7 dengan kriteria 9. Kalau di standar 7, penilaian yang cukup besar itu di input proses. Kalau di kriteria 9 ini lebih kepada outcome, luaran-luaran. Proses input tetap di baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, instrumen-instrumen yang berlaku terakhir itu 2011 AIPT itu perlu penyesuaian perbaikan dengan peraturan-peraturan baru. Ini peraturan-peraturan baru yang sudah termasuk lama juga. Terakhir, peraturan-peraturan ini perlu ditambah yang peraturan yang Permendikbud tahun 2020. Jadi belum saya tambahkan di sini peraturan-peraturan yang Permendikbud tahun 2020 itu. Nah, ini ada tambahan Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Pak Ansar, minta tolong dibantu dibacakan, Pak Ansar. Baik, peraturan-peraturan baru, Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi prodi dan PT, pasal 10 ayat 1, akreditasi prodi dan perguruan tinggi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi. Ayat 2, instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Instrumen akreditasi untuk prodi, dan B. Instrumen akreditasi untuk perguruan tinggi. Pasal 3, ayat 3, instrumen akreditasi prodi dan perguruan tinggi disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 2
disusun oleh LAM atau BAN PT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan tinggi. Terima kasih Pak Ansar. Bapak Ibu sekalian, pedoman pengisian LKPS, pedoman pengisian LEDPS sudah punya tidak Bapak Ibu sekalian? Sudah Pak. Sudah punya. Lalu matriks penilaian LKPS dan LDPS sudah punya tidak dokumen itu? Ada Pak, kalau saya sudah punya. Ada juga. Oke. Nah, pedoman penulisan LKPS dan LDPS, lalu matriks penilaian, itu nanti akan menjadi alat utama untuk melihat apakah LKPS, LEDPS kita sudah sesuai dengan panduan. Nilainya berapa? Itu bisa kita lakukan nanti. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah struktur penulisan untuk setiap kriteria. Isinya apa sih di setiap kriteria itu? Nah, di visi, misi, tujuan, dan strategi, kita kan ada 9 kriteria ya. Kriteria 1, visi, misi, tujuan, dan strategi, sampai kriteria 9, luaran dan capaian Tridharma. Di kriteria 1, isinya adalah latar belakang, kebijakan, strategi pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja utama, indikator kinerja tambahan, evaluasi capaian kinerja, simpulan hasil evaluasi, ketercapaian PMTS, dan tindak lanjut. Ini isi di kriteria 1. Lalu isi kriteria 2-8 itu 9, tidak 7 lagi seperti kriteria 1. Kriteria 2-8 itu isinya 9, mulai latar belakang, kebijakan, standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar. Ini Bapak Ibu sekalian, yang nomor 3 ini, saya garis bawahi, standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar. Ini ketika kita menyusun LKPS dan LEDPS, itu harus disusun ini. Nah, makanya jumlahnya lalu menjadi penting Bapak Ibu kita ketahui. Sekali lagi, sudah ketemu tidak jumlahnya standar perguruan tinggi? Sudah, Pak. Berapa jumlahnya? 31. Oke, alhamdulillah 31 jumlahnya. Nah, lalu perlu dilihat strategi pencapaian masing-masing standarnya. Sudah pernah dilakukan monet atau audit dari standar itu, Bapak Ibu sekalian? Sudah pernahkah ada audit SPMI? Sudah, Pak. Sudah pernah dilakukan. Oke, terima kasih. Nah, nanti di mulai kriteria 2-9 itu selalu ditanya standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar, lalu bagaimana evaluasinya? Kemudian ada indikator kinerja utama, indikator kinerja tambahan, evaluasi capaian kinerjanya, penjaminan mutunya seperti apa, kepuasan pengguna, simpulan hasil evaluasi, ketercapaian kriteria, dan tindak lanjut. Oke, sekarang ini pertanyaan untuk kita semua bersama. Bagaimana kita melakukan penjaminan mutu bahwa standar perguruan tinggi yang kita tetapkan 31 tadi bisa tercapai? Gimana cara penjaminan mutunya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ngacung. Nanti perlu diberi hadiah oleh Bu Rektor atau Bapak Wakil Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor. Jadi pertanyaannya simpel saja, bagaimana melakukan penjaminan mutu
supaya kita bisa mencapai standar perguruan tinggi yang kita tetapkan 31 tadi. Gimana penjaminan mutunya? Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Soleh tadi. Mungkin dari jaminan mutu, gugus jaminan mutu yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu siapakah yang dari penjaminan mutu? Belum ada yang hadir, Pak. Ini masih sementara, ini LPM masih sementara ikut ini, Pak. Sosialisasi ISO, Pak. Oh iya. Izin menjawab, Pak, kalau bisa. Oh, gitu. Mudah-mudahan. Silakan Bapak. Mohon diluruskan. Jadi memang untuk mencapai perguruan tinggi yang memiliki mutu yang baik, yang sesuai dengan standar, maka di awalnya memang harus ada penetapan standarnya. Ya. Harus ada standar-standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, kemudian kita kemudian melakukan pemetaan terhadap mutu-mutu yang ada di perguruan tinggi. Selanjutnya, untuk mencapai standar mutu tersebut, maka harus ada perencanaan yang bisa ditentukan, itu waktu-waktu pencapaiannya, sehingga ada ukuran terhadap seluruh standar yang harus tercapai agar efektif dan efisien. Kemudian, ya tentu saja perencanaan harus dilaksanakan, artinya harus ada eksekusi terhadap perencanaan yang sudah dilaksanakan, bahwa semua apa yang dikerjakan oleh universitas, UPPS maupun program studi harus berdasarkan rencana yang telah ditetapkan dalam standar penjaminan mutu. Tidak boleh kemudian sistem kerja atau kerja-kerja organisasional dilaksanakan oleh baik itu institusi, UPPS maupun prodi, itu di luar dari rencana-rencana yang telah ditentukan. Dan yang terakhir adalah tentu saja untuk mengukur apakah perencanaan yang telah dilaksanakan itu sesuai, maka harus ada evaluasi ataupun audit mutu. Mungkin itu, Pak. Mohon saya diluruskan. Terima kasih Pak Ansar. Pak Ansar tadi mulai dari penetapan standar, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Oke, sampai evaluasi ini alurnya sudah betul loh Pak Ansar. Cuman Pak Ansar masih kurang. Sesudah evaluasi lalu ngapain? Kalau mengikuti tahap PPEPP, maka sesudah tahap berikutnya adalah tindak lanjut dari evaluasi itu. Dikendalikan atau ditingkatkan. P yang 2 terakhir. Kalau kita sudah cukup, ternyata sesudah dievaluasi standarnya oke, sudah tercapai. Dan kita sudah cukup puas dengan itu. Maka dikendalikan supaya jangan nurun lagi, standar berikutnya nggak kecapai lagi, jangan. Dikendalikan supaya itu terus tercapai pada level itu. Nah, tapi biasanya kalau sudah tercapai, kita pingin yang lebih baik lagi. Maka ditingkatkan standar berikutnya. Oke, untuk tahun berikutnya, kita tidak hanya puas dengan level yang seperti ini. Kita harus tingkatkan lagi kepada standar yang lebih tinggi. Maka ditetapkanlah standar yang baru. Masuk lagi siklus ke PPEPP berikutnya. Atau PDCE berikutnya. Gitu. Jadi sudah bagus Pak Ansar, cuman memang kurang sesudah dievaluasi lalu ngapain? Maka rencana tindak lanjut evaluasi harus dilakukan. Apakah standar itu dikendalikan atau ditingkatkan lagi ke level berikutnya yang lebih tinggi. Dan ini lalu di tahun depan dipantau, dievaluasi lagi. Yang lalu sudah tercapai nih, sudah ditingkatkan nilainya. Nah, sesudah dilaksanakan, dievaluasi lagi bagaimana hasil tindak lanjutnya dari hasil evaluasi tahun lalu. Oh, hasil tindak lanjutnya ternyata tahun ini tetap standarnya. Bagaimana kita rundingkan lagi standar yang ini, tahun depan gimana kita tingkatkan lagi? Ya tetap ditingkatkan, karena kita nggak ingin dalam level kemajuan yang sama seperti tahun lalu.
Nah, sebenarnya PPEPP itu lalu menggunakan ajaran Rasulullah. Kalau kita sama dengan hari kemarin, kalau hari ini sama dengan hari kemarin, maka kita termasuk orang yang merugi. Kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin, kita termasuk orang yang celaka. Yang baik adalah hari ini lebih baik dari hari kemarin. Maka itulah orang yang beruntung. Ajaran Rasulullah mengajarkan kepada kita supaya semakin tambah hari, semakin tambah baik. Itulah continuous improvement, perbaikan yang terus berkelanjutan. Sebenarnya sudah diajarkan oleh Nabi kita. Jadi falsafah penjaminan mutu di PPEPP atau melakukan penjaminan mutu di ISO dengan PDCA, Plan, Do, Check, Action, itu sudah jauh hari diajarkan oleh Rasulullah. Supaya kita continuous improvement, terus-menerus bertambah baik. Semakin tambah hari, semakin tambah baik. Ini karena kita berdiskusi di wilayah Universitas Muhammadiyah, yang kita semua sudah banyak mengenal ajaran-ajaran Rasulullah, maka ini saya sambungkan dengan ajaran Rasulullah, supaya kita sambung saja terhadap apa yang disampaikan pada hari ini, penjaminan mutunya itu seperti apa, ya supaya semakin tambah baik setiap hari dengan PPEPP. Oke, terima kasih Pak Ansar sudah berkontribusi dan tepat jawabannya, tinggal nambahi sedikit rencana tindak lanjut dari evaluasi, pengendalian, dan peningkatan ke level berikutnya. Kemudian yang ke-9. Tinggal hadiahnya, Pak. Nah ya, hadiahnya dari Bu Rektor atau Bapak Wakil Rektor, atau Dekan nanti. Ada yang hadir di sini, Bapak Dekan? Ada Pak, Dekan Visip ada, Dekan Teknik ada, ya. Terima kasih. Lalu luaran dan capaian Tridharma. Luaran dan capaian Tridharma itu di dalam LKPS, lalu di dalam LEDPS ini ada indikator kinerja utama. Untuk IAPS fokuslah kepada pendidikan. Kemudian indikator kinerja tambahan, evaluasi capaian kinerja, penjaminan mutu, kepuasan pengguna, dan simpulan hasil evaluasi ketercapaian standar luaran dan capaian serta tindak lanjut. Nah, Bapak Ibu, jangan lupa kepuasan pengguna stakeholders ini dibikin surveinya. Siapa pengguna kita? Nah, maka perlu survei kepada mahasiswa, perlu survei kepada dosen, perlu survei kepada tendik, perlu survei kepada orang tua mahasiswa, perlu survei kepada perusahaan yang menerima mahasiswa kita, baik itu swasta maupun pemerintah, perlu survei kepada masyarakat luas, yang di situ ada mahasiswa kita sedang berinteraksi dengan masyarakat luas. Nah, survei-survei yang seperti itu harus dikreasi untuk melengkapi nanti tentang kepuasan pengguna ini di dalam LKPS dan LEDPS. Lalu kalau kita lihat laporan evaluasi diri Bapak Ibu sekalian, divisi, misi, tujuan, dan strategi. Minta tolong dibacakan, Bapak Mansur, bisakah membaca slide ini? Minta tolong Bapak Mansur. Belum di-unmute Bapak? Ya. Yang pertama itu latar belakang. Bagian ini iya, alhamdulillah. Bagian ini menjelaskan
latar belakang tujuan rasional mekanisme. Dua, kebijakan berisi deskripsi dokumen formal kebijakan yang mencakup penyusunan, evaluasi, sosialisasi, dan implementasi visi misi NTS ke dalam peraturan dan program pengembangan. Strategis pencapaian visi misi, tujuan, dan strategi. Menjelaskan secara komprehensif strategi pencapaian FMTS perguruan tinggi, sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, serta mekanisme kontrol pencapaiannya. Yang keempat, indikator kinerja utama. Adanya rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja utama dan targetnya untuk mengukur tercapainya tujuan strategis yang telah ditetapkan. Yang kelima, indikator kinerja tambahan. Indikator visi misi TS lain yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Data indikator kinerja tambahan yang SOHI harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berlanjut. Yang keenam, evaluasi capaian kinerja berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan atau ketidakberhasilan pencapaian visi misi TS yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, kesimpulan hasil evaluasi ketercapaian visi misi TS dan tindak lanjut. Ringkasan dari pemosisian masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan institusi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mansur. Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan kriteria 1, ini C1 visi misi tujuan dan strategi. Isinya tadi seperti yang di slide sebelumnya itu ada 7, mulai dari latar belakang sampai kesimpulan hasil evaluasi. Nah, di sini kita perlu tahu tahapan, kita perlu tahu visi, misi, tujuan, dan strategi kita. Nah, untuk prodi-prodi, Bapak Ibu sekalian, itu biasanya lalu diminta juga visi, misi, tujuan, dan sasarannya. Untuk dekan, juga diminta juga visi, misi, tujuan, dan sasarannya. Nah, antara VMTS, visi, misi, tujuan, dan sasaran, fakultas dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran prodi harus inline. Dua-duanya juga harus inline dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran universitas. Nah, karena kita biasanya bergeraknya untuk mencapai milestone, capaian-capaian unggulan di tahun-tahun yang sudah ditentukan, misalnya 5 tahun sekali, itu biasanya pakai acuan visi, misi, tujuan, dan strategi. Oke, ketika mengisi C1 ini, Bapak Ibu sekalian, LEDPS, maka perhatikan, P yang pertama, perencanaan,
itu latar belakang di kebijakan masuknya. Lalu P yang kedua, pelaksanaan, itu strategi pencapaian PMTS-nya. E itu ada di poin 456, mulai dari indikator sampai bagaimana capaian indikatornya, itu evaluasi. Dan P yang keempat, kelima, pengendalian dan peningkatan, itu masuk di kesimpulan hasil evaluasi pencapaian PMTS. Nah, falsafah PPEPP ini selalu biasanya dilihat oleh reviewer. PPEPP-nya gimana, terlaksana tidak. Nah, kalau tidak pernah dievaluasi, maka kita biasanya sampai ke 7 simpulan hasil evaluasi itu kita nggak punya. Makanya tadi saya tanyakan, pernah nggak SPMI-nya dievaluasi di Monef? Sudah pernah, alhamdulillah. Berarti nanti kalau sudah pernah, mengisi ini setidaknya akan lengkap. Karena hasil evaluasinya sudah ada, tinggal nanti bagaimana tindak lanjutnya diisikan di sini. Ini mengisi C1. Lalu bagaimana mengisi C2 sampai C8? Tadi saya katakan bahwa isinya C2 sampai C8 itu mulai dari 1 sampai 9. Oke, Bapak Ibu sekalian silakan dibaca. Saya minta tolong kepada Ibu Waude Riniati, bisakah dibacakan slide yang berikut ini? Di-unmute dulu. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan membacakan kriteria 28 untuk latar belakang. Ada latar belakang, ada kebijakan, ada standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar. Ada keempat indikator kinerja utama yang berupa indikator kinerja yang dipersyaratkan dalam akreditasi didukung data dari LKPT. Kemudian yang kelima, indikator kinerja tambahan. Indikator kinerja tambahan adalah indikator kinerja lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Data indikator kinerja tambahan yang sahih harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Yang keenam, evaluasi capaian kinerja. Ketujuh, penjaminan mutu yang berupa deskripsi dan bukti yang sahih, sistem penjaminan mutu yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan, serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP. Kemudian yang ke-8, kepuasan pengguna. Bagian A, poin A, deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan pemangku kepentingan, termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya. Bagian B, ketersediaan bukti yang sahih tentang hasil pengukuran kepuasan pemangku kepentingan yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem. Yang ke-9, kesimpulan hasil evaluasi ketercapaian standar serta tindak lanjut. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Bu Waude. Kita sekarang mari perhatikan kriteria 2 sampai 8. Di kriteria sampai 2 dan 8 itu, isinya yang 1, 2, 3, mulai dari latar belakang sampai standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar, itu P yang pertama. Terus evaluasinya ada 2, E1 456, kemudian P yang kedua ini pengendalian, penjaminan mutu, masuk di pengendalian. Terus E2 kepuasan pengguna, ini evaluasi yang kedua. Dan lalu ada peningkatan di kesimpulan hasil evaluasi dan rencana tidak lanjut. Nah ini rata, kalau ingin dilihat PPEPP-nya seperti itu.
Oke. Lalu Bapak Ibu sekalian berikutnya. Sampai di sini ada pertanyaan tidak Bapak Ibu? Masih belum ada ya. Berikutnya, saya minta tolong Ibu Krisnawati. Oh, sudah tadi kah? Tidak, Pak. Oke. Berikutnya Ibu Dewi Mahmuda. Ibu Dewi Mahmuda bisa membacakan slide berikutnya. Silakan di-unmute. Baik, Pak. Baik, yang di slide ini akan membahas tentang outcome based accreditation. Yang dimaksud dengan outcome based accreditation adalah yang pertama, pada akreditasi program studi berfokus pada capaian pembelajaran lulusan. Kemudian, pada akreditasi perguruan tinggi berfokus pada ketercapaian visi, misi, dan tujuan dari program tinggi itu. Bukan berarti yang untuk APT tadi itu bukan berarti hanya penilaian luaran dan outcome penyelenggaraan program studi atau perguruan tinggi saja. Kemudian poin penting juga harus diingat bahwa ada penilaian terhadap pemenuhan SNDT yang menyangkut input dan proses. Kemudian perlu digarisbawahi juga bahwa bobot penilaian ditetapkan dengan prioritas tertinggi atau bobot tertinggi pada aspek luaran dan capaian, outputs dan outcomes, yang diikuti aspek proses dan input di dalamnya. Jadi situ ada diagram bahwa yang terendah itu input, kemudian di proses, kemudian nanti akan melahirkan output atau outcome. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ibu. Bapak Ibu sekalian, ini perlu dicermati oleh kita yang sedang menyusun dokumen akreditasi. Bahwa kalau akreditasi program studi, itu fokusnya adalah ketercapaian CPL, capaian pembelajaran lulusan. Itu seperti apa? Oke. Ketercapaian CPL, capaian pembelajaran lulusan itu seperti apa? Itu kalau kita bicara tentang akreditasi program studi. Kalau kita bicara tentang APT, akreditasi perguruan tinggi, maka fokusnya adalah ketercapaian visi misi dan tujuan perguruan tinggi. Itu kenapa tadi di awal, kalau kita mau mulai dari akreditasi perguruan tinggi, maka kita sebaiknya membahas visi misi dan tujuan perguruan tinggi lebih dahulu seperti apa, lalu dimatangkan di situ. Tetapi sekalipun dikatakan outcome based accreditation itu yang dinilai output dan outcome yang terbanyak, tetap input dan proses ada nilainya, tapi input nilainya terendah yang di bawah ini, sedangkan output dan outcome nilainya tertinggi kalau dilihat presentasenya. Oke, Bapak Ibu sampai di sini berakhir materi kita. Mulai pertemuan berikutnya, nanti akan ada materi tentang pengisian LKPS. Sesudah itu, satu prodi, sesudah pengisian LKPS, satu prodi, presentasi tentang LKPS-nya. Langsung saja di Word-nya. Ya. File Word-nya, tidak perlu dibentuk file PPT. Oke, kira-kiranya LKPS prodi apa yang siap untuk didiskusikan bersama? Yang sudah pengajuan mungkin Pak kemarin ada ilmu komunikasi. Di ilmu komunikasi mungkin bisa kita lihat kembali. Ya, sama komunikasi bisa, Pak. Iya, Ilmu komunikasi mungkin. siapa Kak prodinya, Ibu? Ada di sini Pak Ansar, Pak. Oke, Pak Ansar siap, Pak Ansar? Insya Allah, Pak. Oke, jadi ada satu materi lagi tentang pengisian LKPS, pertemuan berikutnya.
Lalu sesudah materi pengisian LKPS, kemudian Pak Ansar kita membahas pengisian LKPS di ilmu komunikasi sampai selesai. Mulai dari awal sampai selesai. Tabel pertama sampai akhir. Lalu kita diskusikan isinya sebaiknya apa. Nah, yang lain-lain mungkin tidak punya kesempatan, jadi tolong tim yang lain belajar dari LKPS yang nanti akan didiskusikan miliknya ilmu komunikasi. Kemudian sesudah pembahasan LKPS selesai, lalu saya akan memberikan materi LEDPS, pengisian LEDPS. Lalu berikutnya program studi yang lain. LEDPS-nya kemudian dibedah, jangan komunikasi lagi. Program studi yang lain. Kira-kira program studi apa untuk LEDPS-nya? Mungkin yang mau persiapan mungkin PG PAUD ya? PG PAUD sudah mengirim. Tapi bisa juga sih dibedah, nggak tahu dia pakai kriteria 9 atau apa 9 kriteria atau 7 standar kemarin itu. Kemarin yang sudah sempat juga mungkin PG PAUD atau bimbingan konseling atau kalau BK dia perpanjang. Perpanjang. Iya. PG PAUD mungkin, Bu Nas. Ya, PG PAUD mungkin, Pak. Nanti kami hubungi Kaprodi PG PAUD. Kaprodi PG PAUD ada atau tidak? Hari ini hadir apa tidak Kaprodi PG PAUD? Sepertinya belum hadir, Pak, hari ini. Belum. Saya sarankan yang hadir saja pada hari ini. Oh iya. Siapkah program studi apa yang siap untuk dibedah LEDPS? Waalaikumsalam. Ya, jadi untuk sekedar informasi, rata-rata yang B, rata-rata yang akreditasi B ini mereka mau perpanjang. Nah, yang kami sarankan di sini ada beberapa program studi yang C yang mau ajukan akreditasi yang 9 standar. Nah, termasuk teknik PGSD. Nah, untuk PAUD kemarin itu sudah sudah keluar juga izinnya sama dengan komunikasi. Hanya mungkin mereka untuk PAUD ini mau AL, mau visitasi AL. Nah, untuk prodi komunikasi untuk LKPS dan LED ini sudah clear. Tinggal pemahaman teman-teman cara pengisiannya seperti apa yang dari LKPS dengan LED. Nah, karena prodi komunikasi juga sudah kemarin kami sudah kirim di Sabto dan sudah keluar izinnya. Karena belum ada lulusan sehingga yang keluar itu baik. Itu sekedar informasi, Pak. Nah, jadi kalau saran dari kami kalau bisa yang akreditasi C yang mau ajukan borang, nah itu yang dibahas, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Tadi sudah kita komunikasi berarti prodi baru, nggih? Prodi baru, Pak. Prodi baru. Kalau prodi baru itu kan belum ada lulusan, biasanya beberapa tabel masih kosong. Iya. Ya. Kalau menurut Pak Anwar Sadat, prodi apa nggih yang sebaiknya untuk LEDPS-nya? Teknik, Pak, teknik sipil sama PGSD. Oke. Adakah Kaprodi teknik sipil? Mohon maaf, Pak. Untuk teknik sipil kami belum siap karena kami belum mengerti sama sekali untuk pengisian LED-nya, Pak. Nah, melalui pelatihan ini kami belum siap. Ya, tidak harus sudah siap, Bapak, tapi sudah mulai mengerjakan. Sudahkah mulai mengerjakan timnya? Belum. Oh, iya. Kalau timnya sudah terbentuk, mau mulai mengerjakan, justru kesempatan. Jadi membaca setiap butir kriteria,
harus ngisi apa ini saya di kriteria 1. Nah, itu lalu kita diskusikan sehingga nanti tim itu bekerja sudah terarah, tahu yang harus diisikan. Timnya sudah terbentuk atau belum kah untuk tim pembuat LEDPS di teknik? Pak Dekan? Kayaknya jaringan Pak Dekan teknik ini. Pak Dekan teknik. Ya. Bagaimana Pak Dekan teknik? Tim sudah terbentuk, Pak. Sudah terbentuk. Nah, kalau sudah terbentuk, bagaimana kalau saya tawarkan timnya diminta untuk hadir semua, lalu kita bahas bagaimana ngisi LEDPS. Jadi setidaknya tim itu sebelum hadir di pertemuan ketika membahas LEDPS, dia sudah tahu tanggung jawabnya, saya bagian bikin LEDPS yang kriteria 1-kah, atau mulai A, B, yang AB bagian saya, lalu yang C1 bagian siapa, C2 bagian siapa, begitu. Sudah dibagi begitu. Nah, lalu di dalam pertemuan itu kita diskusikan apa yang harus diisikan. Mantap itu Pak Dekan. Bagaimana Pak Dekan? Kalau untuk LDPS-nya itu kami belum ini, Pak. Di sini kami masih bingung sebenarnya untuk itu. Kenapa kami itu cenderung ke yang sudah mengisi. Jadi di situ kita belajar bersama sebenarnya tujuannya ke situ, Pak. Oke, baik. Kalau begitu siapa kira-kira Pak Anwar Sadat? Kalau PG... Ya. PGSD. Jadi begini Pak Soleh, ini kan semua teman-teman di tim task force ini, baik di Prodi, itu masih banyak kebingungan karena kriteria 9 ini. Tapi kami bisa tampilkan untuk Prodi komunikasi, kalau untuk maksud supaya satu paham dulu bahwa seperti apa LKPS Prodi, pengisian LKPS Prodi sama LED Prodi, itu kami bisa tampilkan untuk Prodi komunikasi. Tapi kalau bisa disarankan juga Pak, untuk yang siap ini di IPT. Jadi ada juga kebetulan untuk tim task force APT juga ini sudah mengisi LKPT-nya, tinggal pengisian LED-nya. Jadi untuk dasarnya bahwa kami bisa tampilkan di kegiatan ini untuk pengisian LED seperti apa dan pengisian LKPS untuk Prodi komunikasi supaya teman-teman di Prodi lain baik teknik maupun PGSD itu bisa mengikuti arahan-arahan dari Pak Soleh. Jadi sarannya kalau memang Prodi-Prodi yang belum menyiapkan LKPS-nya atau LED-nya, kami bisa share untuk Prodi komunikasi ini sudah lewat proses Sabto, dan untuk IPT juga kalau kami sarankan Pak, mohon bimbingannya walaupun di kegiatan ini fokus ke akreditasi program studi, tapi kami berharap juga ada waktunya Pak Soleh untuk melihat atau mengarahkan kami di APT, Pak. Ya, insya Allah Pak Anwar Sadat, memang posisinya tadi diskusi awal, kami diskusikan, di awal-awal ini kita fokus kepada LKPS dan LEDPS, PS dulu. Sesudah PS selesai, kira-kira di pertemuan menjelang akhir nanti, lalu kita bedah LKPT dan LEDPT. Begitu Pak Anwar Sadat. Ya. Nah, sekarang kita tetapkan dulu untuk LKPS tadi ilmu komunikasi ya. Kemudian LEDPS-nya juga sudah 9 kriteria kah? LKPS dan LEDPS? Pak, iya, 9 kriteria.
Oke, ya kalau begitu, LEDPS komunikasi. ya kalau begitu kita pakai LKPS dan LEDPS miliknya komunikasi ya. Iya. Yang dibedah, yang lain-lainnya lalu belajar. Sebenarnya kalau menurut saya, asal tim sudah terbagi tugasnya, misalnya timnya ada 9, maka yang AB siapa, yang C1 siapa, C2 siapa gitu, itu akan lebih baik. Karena kan kalau ilmu komunikasi sudah masuk Sabto, sudah keluar statusnya, perbaikannya kan nanti butuh, mau dikirim lagi nanti sesudah ada perbaikan kan begitu. Sesudah dapat status dinilai sendiri jadi asalnya baik, lalu baik sekali, baru masuk maju. Nah tapi kalau belum baik sekali, sekarang sudah baik posisinya, jangan maju dulu. Karena kita akan diberi kesempatan sampai berapa? 5 tahun apa 25 tahun ya, kalau tidak salah, kalau sudah ada statusnya itu. Jadi kita bisa mengumpulkan data-data berikutnya, mengumpulkan output dan outcome berikutnya, sampai dapat kita nilai sendiri, oh kita sudah baik sekali nih, tadinya baik, nah itu baru maju lagi. Saran saya seperti itu. Nah sesudah LKPS dan LEDPS kita bahas, lalu kita menginjak nanti pertemuan mungkin di atas 10 lah ya. Di atas 10 itu lalu kita menginjak kepada LKPT dan LEDPT. Sehingga dokumen yang miliknya perguruan tinggi juga bisa kita siap ketika kita sudah bedah. Baik, kalau begitu siap dulu ya Pak Ansar. LKPS dan LEDPS-nya kita akan bedah sesudah sesi 2 sesi ke depan. Jadi berikutnya akan saya isi materi mengisi LKPS, kemudian kita baru bedah LKPS-nya dari komunikasi sampai selesai, yang lain-lain supaya belajar juga. Kemudian ada materi lagi tentang pengisian LEDPS. Sesudah selesai itu, kemudian baru bedah LEDPS-nya ilmu komunikasi sampai selesai. Baru kemudian bagaimana mengisi LKPT dan LEDPT, kemudian LKPT dan LEDPT yang sudah ada draftnya itu juga kita bedah sampai selesai. Nah, mudah-mudahan 15 kali tatap muka itu cukup ya. Insya Allah, Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup. Sampai di sini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat barokah untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya serahkan kembali kepada Ibu Nastia. Terima kasih Pak Dr. Insinyur Soleh Vivi MSI atas materi yang diberikan. Ya, mungkin dari Bapak Ibu yang hadir pada hari ini ada yang ingin ditanyakan lagi sama Pak Dr. Soleh Afifi. Sebelum kegiatan ini kita tutup, ada mungkin yang kurang jelas mau ditanyakan kembali. Nah, ini terkait dengan penyusunan instrumen akreditasi. Dan setiap program studi tidak bisa menghindar, harus tetap mengisi itu. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan itu. Silakan. Pak Dekan Teknik, mungkin ada yang ingin disampaikan? Tidak, Pak. Cukup Bu Nas. Oh, cukup. Oh ya. Yang lain? Ya, mungkin tadi sudah ditawarkan sama Pak Soleh Afifi terkait dengan jika timnya sudah terbentuk, mungkin setelah ini yang hadir baik Kaprodi maupun Dekan mungkin sudah bisa kembali bertemu dengan tim-timnya, sudah bisa sedikit demi sedikit mungkin bekerja setelah nanti materi hari kedua. Mungkin bukan hanya ilmu komunikasi yang beda, bisa dari prodi-prodi lain juga sudah siap untuk dibedah LKPS maupun LED-nya. Biar tidak, kata Pak Soleh tadi, nggak usah dulu yang sempurna lah, artinya yang bisa kita kerjakan dulu, yang bisa dikerjakan, nanti kan ada Pak Soleh di sini yang akan meluruskan apa yang seharusnya kita lakukan gitu. Jadi mungkin kalau kayak teknik tadi harusnya
siap aja itu. Kalau dari pemerintahan kami pun akan mulai gitu memproses ini semua gitu. Kita juga sudah mulai mengisi LKPS juga, memang belum full juga, tapi kita akan coba juga seiring berjalan waktu dengan kegiatan ini. Yang lain mungkin ada yang ingin ditanya dari jaminan mutu mungkin atau apa? Para kaprodi, kalau ada, kalau tidak ada supaya, atau dari manajemen yang kaprodi dari prodi baru itu. Pak Rudi Abdullah mungkin ada yang ditanyakan? Ya, kayaknya sudah jelas semua ini apa yang disampaikan sama Pak Soleh tadi. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita. Pak Rasman itu, Pak Rasman. Oh, Pak Rasman. masih ini Pak, mungkin blank semua bagaimana harus memulai, mungkin materi kedua ketiga mungkin sudah bisa lebih jelas lagi itu. Mungkin Pak Rasman ada yang disampaikan? Pak Rasman. Iya. Ini jaringanku ya? Jumpa Pak Soleh dan LKM, mohon kesediaannya Pak kembalikan lagi MBKM. Makasih. Oh iya, berkait MBKM itu. Ya, mungkin untuk persiapan akreditasi sudah tidak ada yang ingin ditanyakan. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, untuk kegiatan hari ini cukup sampai di sini. Kita akan bertemu lagi, insya Allah kalau nggak salah itu hari Kamis besok. Nanti akan kami sampaikan. Bu. Oh iya Pak. Sebentar. Ada tempuh waktu untuk pertemuan kedua. Iya. Itu yang tanggal 5 November ya Bu? Iya, tanggal 5. Itu mohon digeser jam 10 sampai jam 11 Bu. Oh itu ya, jam 10 sampai jam 11 ya. Ya, asalnya kan 9 sampai 10 WIB asalnya. Oh iya. Ya, jadi minta digeser sejam sesudahnya karena pas barengan dengan Palangkaraya. Oh berarti 10.00-nya itu WIB Pak ya? 10 Yeah. sampai 11 WIB, berarti di kami 11 sampai 12 WITA itu. Iya, betul. Oh iya. Oh iya Pak. Terima kasih Pak atas informasinya. Yeah. Lalu yang tanggal pertemuan kelima. Oh iya. Itu yang tanggal 12 November. Iya. Hari Kamis juga. Iya. Itu sama minta geser 1 jam sesudahnya, 10 sampai 11 WIB. Oh iya. Yeah. Sama ya waktunya itu dengan Kamis 5 ya. Yeah. Oh iya. Nah, ya kalau yang lainnya sudah tidak ada yang bersamaan lagi, nggih. Oh iya, sesuai semua Pak. Oke. Yeah. Terima kasih Pak atas informasinya. Ya, Bapak Ibu, sekedar mengingatkan untuk mengisi absensi untuk kegiatan hari ini, jangan lupa absennya untuk diisi itu. Baik. Dengan berakhirnya materi yang disampaikan oleh pemateri kita tadi, Pak Dr. Insinyur Soleh FIV MSI, maka kegiatan hari ini kita tutup sampai di sini. Nanti kita bertemu lagi insya Allah hari Kamis tanggal 5 November 2020 pukul 10 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Nanti akan kami share lagi linknya, dan atas perhatian teman-teman semua kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Bapak Ibu. Ya Pak Soleh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.